Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yusuf Setia Putra, nomor absen 18 dari kelas 12 RPLC. Pada kali ini saya akan menjelaskan proyek magang saya yang berjudul Toko Emas Mudasan. Aplikasi web ini termasuk jenis POS atau Point of Sale untuk mempermudah kegiatan transaksi jual beli perhiasan yang ada di Toko Emas Mudasan. Dan berikut adalah database yang digunakan dalam aplikasi web Mudasan. Untuk database pada aplikasi web ini memakai 16 tabel. Yang pertama ada tabel admin. Untuk tabel admin ini untuk menyimpan data-data akun yang ada pada web tersebut. Lalu ada web main menu dan juga submenu. Kedua tabel ini saling berhubungan, yaitu untuk menyimpan data-data nama menu yang ada pada aplikasi web tersebut. Lalu selanjutnya ada tabel beli detail dan tabel beli master. Di sini untuk menyimpan data-data barang yang dibeli oleh toko tersebut. Lalu ada tabel nomor. Tabel nomor ini untuk menampung kode seperti kode invoice, kode penjual dan lain-lain. Lalu ada tabel sales. Untuk tabel sales ini untuk menyimpan data-data sales yang ada di toko tersebut. Selanjutnya ada tabel setup. Untuk tabel setup ini untuk menampung data-data setup web yang ada pada web tersebut, seperti logo webnya, nama webnya dan lain-lain. Selanjutnya ada tabel akses main menu. Di sini untuk melihat siapa saja yang mengakses web tersebut. Seperti bisa dilihat ada untuk akunnya dan dia melakukan CRUD atau tidak, dan diaksesnya jam berapa. Lalu ada tabel invoice dan tabel master invoice. Di sini untuk menyimpan data penjualan yang ada pada toko tersebut. Lalu tabel kelompok. Di sini untuk menyimpan nama-nama kelompok barang yang ada pada toko tersebut, misalkan cincin, anting dan lain-lain. Lalu untuk tabel lokasi, untuk menyimpan lokasi barangnya ada di mana, apakah ada di rumah atau di kantor. Lalu ada tabel pelanggan. Di sini tabelnya untuk menyimpan nama-nama pelanggan yang beli emas di toko tersebut. Lalu tabel posisi. Di sini untuk menentukan posisi pegawai di toko tersebut seperti super admin, admin gudang dan lain-lain. Untuk tabel stok sendiri yaitu untuk menyimpan nama-nama barang yang dijual di toko tersebut. Ini adalah halaman login dari aplikasi web Toko Emas Mudasan. Sekarang kita coba login dengan akun super admin. Login. Untuk tampilan awal ini adalah halaman dashboard. Tampilannya seperti ini. Selanjutnya ke menu barang. Di menu barang ini ada beberapa macam menu seperti filter, tambah, edit, dan hapus. Untuk filternya ini untuk mempermudah pengguna web untuk mencari barangnya. Misalkan kadar emasnya diklik yang 40% dan di filter akan otomatis muncul yang hanya kadar 40%. Begitu juga dengan kelompok dan lokasi. Sekarang kita coba tambah barang. Untuk tambah barang di sini ada tanggal, ini otomatis tanggal sekarang. Untuk kode kita kasih kode misal 888. Namanya misal cincin B misal. Lalu kelompoknya kita bisa pilih kelompoknya yang mana, atau juga bisa kita menambahkan dengan cara klik tombol biru tadi, diisi nama kelompok dan ditambah. Ini kita kasih misal cincin. Untuk lokasinya sama, bisa kita tambahkan. Kita tambah misalkan lokasinya di depan. Tambah saja, otomatis tertambah.
Kalau mau hapus caranya sama, diklik dulu tombol biru, diklik, dicentang dulu yang mau dihapus yang mana dan dihapus. Kita akan pilih misalkan ini ada di kantor, lalu untuk ongkos kita kasih 10.000. Untuk beratnya, ini berat cincin B nya berapa, ini dalam satuan gram, kita kasih minimal 1 gram saja. Untuk kadarnya ini bisa dipilih kadar emasnya 40% atau 70%. Kita pilih yang 70%. Dan fotonya, misalkan fotonya yang ini, disimpan saja. Data berhasil ditambahkan. Dan barang baru berhasil ditambahkan, nomor 6. Dan juga ini bisa mencetak barcode untuk barangnya tadi. Caranya dicentang dulu, diklik yang edit, kita cetak barcode-nya, coba dikasih nama, misalkan tadi cincin B, disimpan. Ini akan keluar barcode-nya, bisa dicetak. Dan untuk hapus caranya sama, dicentang dulu lalu diklik hapus, diambil ini. Lalu kita ke menu selanjutnya, ada menu pelanggan. Untuk menu pelanggan ini adalah untuk menambahkan siapa saja yang membeli barang dari toko kita. Misalkan kita tambah pelanggan nomor 4, kode pelanggannya, namanya misalkan Tono, alamatnya Malang. Untuk nomor HP nya bisa, untuk KTP nya, untuk keterangannya ini bisa diisi keterangan, misalkan dia beli atau menjual. Misalkan kita pilih, kita tambahkan yang beli, disimpan saja, hasil, dan data berhasil ditambahkan. Juga bisa datanya kita edit, caranya dicentang dulu lalu klik edit. Misalkan keterangannya kita ganti yang jual, kita edit, dan data otomatis diedit. Juga bisa kita hapus, caranya dicentang dulu lalu diklik yang hapus. Selanjutnya ada menu sales. Di menu sales ini sama, bisa CRUD, tambah, edit, dan hapus. Kita coba tambah sales nomor 4, namanya misalkan Roni, emailnya Roni, nomor HP nya misalkan. Kita bisa pilih salesnya aktif atau non aktif. Kita pilih yang aktif. Untuk tanggal lahirnya bisa kita pilih misalkan ini, dan jabatannya dia sebagai apa, super admin, admin gudang, kasir, atau yang penjualan. Kita pilih misalkan dia admin gudang, disimpan saja. Oke, data otomatis ditambah. Bisa juga kita edit, caranya dicentang dulu, klik edit, kita edit yang mana dan diedit. Dan juga bisa kita hapus, caranya sama, dicentang dulu lalu dihapus. Selanjutnya ada menu penjualan. Di menu penjualan ini, jikalau ada pelanggan yang membeli barang dari toko kita, kita klik yang menu penjualan lalu klik yang penjualan. Ini fakturnya otomatis,
lalu tanggalnya otomatis tanggal sekarang. Salesnya kita pilih siapa yang menjual kepada pelanggan tersebut, misalkan yang tadi yang baru Roni, kita pilih saja. Lalu untuk nama pelanggannya siapa bisa kita cari di sini jika kita sudah menambahkan di menu pelanggan tadi, atau juga bisa kita tambahkan di sini dengan cara klik tambah, diisi kode pelanggannya berapa, namanya siapa, alamatnya, dan sebagainya. Kita misalkan sudah menambahkan dari tadi, misalkan yang tadi Tono, kita pilih. Dan untuk barangnya dia membeli barang yang mana, kita klik yang tombol hijau tadi, kita cari misalkan cincin B, yang ini kita pilih saja. Untuk harga per gramnya berapa, kita kasih misalkan 100.000. Ongkosnya ini yang tadi kita masukkan di menu barang otomatis. Lalu untuk diskonnya kita kasih diskon atau tidak. Kalau tidak diisi 0 saja. Kalau kita kasih misalkan kita kasih diskon 10.000, jadi otomatis data dijumlahkan, subtotalnya menjadi 10.000, grand totalnya sekian dan terbilang sekian. Lalu jika pembeli itu membeli lebih dari satu barang, kita klik saja baris baru ini. Sama caranya, dicari, dipilih, dan diisi harga per gramnya berapa. Sekarang kita coba satu barang saja. Lalu kalau sudah diisi, kita klik yang simpan, dan otomatis akan keluar nota seperti ini. Ini bisa dicetak. Untuk menu berikutnya ada menu pembelian. Untuk menu pembelian ini bisa digunakan jika ada pelanggan yang pernah membeli emas di toko emas Modasan tersebut dan ingin menjual kembali ke toko Modasan tersebut. Jadi jika pelanggan tersebut membeli dari toko lain, tidak bisa dijual di toko Modasan tersebut. Lalu kita klik pembelian ini. Untuk nomor fakturnya kita cari nomor faktur lama yang dia pernah beli. Misalkan tadi bisa kita cari namanya tadi Tono. Misal Tono, kita pilih, dan kode penjualnya bisa kita cari di sini. Namanya mau jual Tono, dipilih saja, akan otomatis muncul barangnya di sini. Barangnya yang mau dijual cincin B, beratnya 1 gram, kadarnya 70 gram, 70%, dan harga lamanya ini harga per gramnya 100.000. Kondisinya bisa kita isi, misalkan kondisinya masih bagus, isi bagus saja. Untuk potongannya kita kasih potongan berapa, jadi dia harga belinya 100.000, misalkan kita kasih potongan 10.000, jadi harga beli toko Modasannya 90.000, dan otomatis terjumlah subtotalnya sekian, grand totalnya sekian, dan juga terbilang sekian. Lalu kita simpan saja. Otomatis muncul nota seperti berikut ini, bisa kita langsung cetak. Selanjutnya ada menu laporan penjualan. Untuk laporan penjualan ini, untuk melihat laporan penjualan dari toko emas tersebut dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Ini misal kita filter dari tanggal kemarin sampai sekarang, kita cari, dan otomatis keluar total transaksinya ada 6 transaksi. Beratnya total ada 129, grand totalnya 12.685.000,
dan item terjualnya ada 7 buah. Ini sudah terpisah, yang kadar 40% nya yang terjual ini, dan kadar 70% nya yang terjual ini. Ini juga bisa kita cetak dengan cara klik cetak dan langsung kita print saja, otomatis tercetak. Dan selanjutnya ada menu laporan pembelian. Di menu laporan pembelian ini bisa melihat laporan pembelian dari toko emas tersebut dari rentang tanggal sekian sampai sekian. Misal kita pilih tanggal kemarin sampai sekarang, kita cari saja. Dan otomatis keluar total transaksinya ada 4 transaksi, beras 128, grand totalnya 740, dan item terbeli 6 buah. Ini juga sama, sudah terpisah 40% sama 70%. Juga bisa dicetak. Selanjutnya ada menu pengaturan. Untuk menu pengaturan ini yang bisa diakses hanya akun tertentu saja. Misalkan saya ini kan login sebagai superadmin, bisa mengakses pengaturan. Untuk superadmin bisa menambah operator baru, mengedit operator baru, dan juga menghapus operator baru. Kita coba tambah dulu operator baru. Ini kodenya otomatis ada. Untuk username kita beri misalkan baru, passwordnya ulang password. Untuk akun ini dia bisa mengakses apa saja dalam aplikasi web tersebut. Misal dia bisa mengakses jendela dashboard, bisa mengakses halaman barang, dia hanya bisa menghapus saja. Misalkan dia bisa mengakses jendela pelanggan, misalkan hanya bisa menambah saja. Kita cobain saja dulu, kita simpan. Otomatis tertambah. Dan juga bisa mengganti logo dari web tersebut. Caranya di browse saja filenya, lalu diupload, dan namanya juga bisa dirubah. Dan sekarang kita akan coba login dengan akun baru tadi. Kita logout dulu, kita login akun baru. Untuk akun baru ini hanya bisa mengakses dashboard, barang, dan pelanggan. Dan untuk barang, dia hanya bisa menghapus saja. Dia hanya bisa menghapus barang. Kita coba, misalkan ini kita hapus. Bisa hilang. Dan juga untuk pelanggan, dia hanya bisa menambah saja. Untuk kelebihan dari aplikasi web project saya ini, menunya gampang dimengerti dan mudah digunakan oleh user. Lalu untuk kekurangannya tadi, di menu pembelian hanya bisa membeli barang yang pelanggannya membeli barang di toko Mas Modasan tersebut. Jadi kalau pelanggannya beli dari toko lain, tidak bisa dijual ke toko Modasan tersebut. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Untuk nilai plus selama berkarya, saya rasa saya bisa mendapat banyak ilmu tentang dunia pemrograman. Dan untuk minusnya, saya rasa tidak ada. Sekian video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.